Tugas membuat video rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sophia Dewi, NIM 856582243. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan RPP saya di SD nomor 23/3 Kototuo, kelas 4 semester 2. Subtemanya yaitu Kayanya Negeriku, dengan subtemanya yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanyakan berdasarkan ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. KD 1. 3.1. Mengidentifikasi karakter ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota ataupun kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Menyajikan hasil identifikasi karakter, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari kota, tingkat kabupaten, sampai ke tingkat provinsi. KD 2. 3.5. yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif ya seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. 4.5. yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. C. Indikator. Indikator pertama 3.1.1 yaitu membedakan lingkungan alam dan buatan. 4.1.1 membuat laporan hasil pengamatan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Indikator 2. 3.5.1 yaitu menjelaskan tentang kegunaan sumber energi air dan listrik. 4.5.1 yang menyajikan hasil pengamatan tentang kegunaan sumber energi air dan listrik. D. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar siswa dapat menjelaskan tentang kegunaan sumber energi air dan listrik secara tepat. Yang kedua, melakukan diskusi siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sumber energi air dan listrik dengan cepat. Yang ketiga yaitu melalui pengamatan siswa dapat membedakan lingkungan alam dan buatan. Yang keempat, melalui presentasi siswa dapat mempertunjukkan laporan hasil pengamatan hubungan antara manusia dengan lingkungan dengan tepat.
materi. Materi di sini itu yang pertama ada air dan listrik, yang kedua lingkungan alam, yang ketiga sumber-sumber energi. Strategi pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan yang digunakan yaitu saintifik. Yang kedua, yang model pembelajarannya yaitu discovery learning. Yang metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. G. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini yaitu ada kegiatan guru, ada kegiatan siswa, ada alokasi waktu. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama itu guru melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Yang siswa menjawab salam dari guru dan berdoa bersama. 2. Guru mengecek kehadiran siswa. Siswa memberi keterangan, misalnya alpa, sakit, hadir. Yang ketiga, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Terus siswa menyimak dan merespon tentang pentingnya materi tersebut. Yang keempat, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terus siswa mendengar apa yang disampaikan guru. Kegiatan inti ini di sini alokasi waktunya 60 menit. Model yang digunakan yaitu discovery learning. Yang ayo mengamati. Kita menggunakan pendekatan saintifik tadi. Ayo mengamati. Yang pertama, guru memperlihat gambar tentang pengaruh sumber energi yaitu air dan listrik. Terus siswa mengamati gambar tentang pengaruh contoh sumber energi yaitu air dan listrik. Yang kedua, guru memberikan siswa menganalisa gambar pembangkitan listrik tenaga air. 2. Siswa mengamati dan menganalisa gambar dan percakapan secara cermat. Yang ketiga itu guru melihat siswa yang lagi mengamati gambar. Secara mandiri, siswa mengamati gambar pembangkitan listrik tenaga air. Yang keempat, guru memberikan siswa mengamati keterkaitan antara listrik dengan air. Selesai mengamati, siswa mencari keterkaitan antara air dan listrik. Yang kelima, pada akhir kegiatan, guru menunjukkan beberapa siswa secara acak untuk membaca hasil diskusinya. Siswa membaca hasil pengamatan di depan kelas. Yang keenam, guru mengkonfirmasi setiap jawaban siswa untuk kemudian memandu siswa untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama. Siswa membuat kesimpulan tentang sumber energi yaitu air dan listrik. Ayo membaca. Guru menyuruh siswa membaca bacaan yang berjudul air dan listrik. Siswa membaca bacaan yang berjudul air dan listrik. Guru memberi tugas kepada siswa mengenai hasil bacaannya. Siswa mandiri, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaannya. Terus guru meminta siswa membaca bacaan berjudul lingkungan. Siswa membaca bacaan berjudul lingkungan. Terus ayo berlatih. Guru meminta siswa mengamati tentang berkaitan dengan cara kerja listrik menggunakan sakral. Terus siswa melakukan pengamatan berkaitan dengan cara kerja listrik menggunakan sakral. Yang selanjutnya, guru mengarahkan kepada siswa untuk membuat catatan pengamatan. Siswa membuat catatan pengamatan tersebut. Guru menyuruh siswa mencatat kesimpulan dari pengamatan. Berdasarkan pengamatan, siswa menyusun sebuah kesimpulan dari pengamatan tersebut. Terus yang selanjutnya, guru memberi siswa tugas pada buku siswa. Siswa secara mandiri menjawab pertanyaan pada buku siswa. Ayo berdiskusi. Guru mengingatkan kembali tentang isi bacaan dengan judul lingkungan.
guru meminta siswa untuk mencari informasi mengenai manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Terus siswa menyimak, merespon tentang pentingnya materi tersebut. Penutup di sini alokasi waktunya yaitu 10 menit. Ayo renungkan. 1. Guru memberi tugas untuk mengisi tabel kompetensi yang sudah dipelajari yang berkaitan dengan sumber energi lingkungan dan keterampilan wawancara. Siswa mengisi tabel yang mengenai kompetensi yang sudah dipelajari yang berkaitan dengan sumber energi lingkungan dan keterampilan wawancara. Terus guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa oleh guru. Siswa menunggu hasil tugasnya. Yang ketiga, guru mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam. Siswa menjawab salam dari guru. Sumber dan referensi yang saya gunakan yang pertama yaitu buku pedoman guru tema yaitu Kayanya Negeriku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. 2. Buku siswa tema Kayanya Negeriku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Penilaian. Yang pertama, prosedur penilaian. Penilaian proses. Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. B. Penilaian hasil belajar, yaitu menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tertulis dan lisan. Terus yang C, instruksi penilaian, yaitu penilaian proses. Yang pertama penilaian kinerja, yang kedua penilaian produk. Yang B, penilaian hasil belajar, yaitu pilihan ganda, isian singkat dan esai atau uraian. Baiklah, terima kasih. Inilah video RPP saya. Jika ada terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya hamba yang mempunyai banyak kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.